Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Yang menuntut ilmu ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan menuntut ilmu ini, menuntut ilmu syar'i akan membawa manusia yang pertama kepada kebahagiaan dunia dan yang kedua akan membawa kepada kebahagiaan akhirat. Karena itu menuntut ilmu akan mengantarkan seorang ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai talabatul ilm, sebagai penuntut ilmu, dan kita terus berusaha bagaimana kita menjadi penuntut ilmu. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Allah memberikan hidayah kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini kenikmatan yang besar. Allah berikan hidayah, Allah tunjuki kita untuk menuntut ilmu. Makanya antum bersyukur kepada anak-anak yang belajar, talabatul ilm yang belajar di Ma'had Hidayatun Najah ini, dan juga para gurunya. Antum bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Dan juga semuanya yang hadir, antum berjalan untuk menuntut ilmu, jalan antum akan bernilai di sisi Allah SWT, diberikan ganjaran selama niat antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka antum bersyukur kepada Allah, antum menuntut ilmu syar'i ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Karena kita sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu, dan kita bisa tahu agama ini dengan kita menuntut ilmu. Kita bisa mengenal Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla dengan kita menuntut ilmu. Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar, dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi dengan kita menuntut ilmu. Kalau kita nggak menuntut ilmu, kita nggak akan tahu. Dan kita bisa mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i. Karena itu ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini perlu kepada kesabaran. Sebab kalau orang tidak sabar dalam talabul ilmi, nggak akan dapat ilmu selama-lamanya.
Menuntut ilmu ini jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan dan kelezatan yang paling lezat dari semua kelezatan dunia, yaitu kelezatan menuntut ilmu. Dari semua kelezatan yang ada, kenikmatan yang ada, maka kelezatan dan kenikmatan yang paling nikmat yaitu menuntut ilmu syar'i. Saya akan jelaskan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah, ini buku ini 3 jilid, Miftah Daris Sa'adah. Jadi pintu gerbang kebahagiaan. Buku ini ada beberapa pentahqiq yang saya bawa ini yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Buku ini 3 jilid. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama, kata beliau begini: "Waladzatul ilmi ladzatun aqliyatun ruhaniyatun min jinsi ladzatil malaikah." Bahwa lezatnya ilmu, yaitu kelezatan akal dan rohani, dari jenis kelezatannya malaikat. Waladzatu syahawatil akal wasyarabi wan nikahi ladzatun hayawaniyatun yusyarikul insana fiha al hayawanu. Waladzatu syarri wal zulmi wal fasadi wal uluwi fil ardi syaitaniyatun yusyariku sahibaha fiha al iblis wa junuduh. Kelezatan ilmu, kelezatan akal dan rohani yang merupakan dari jenis kelezatan malaikat. Sedangkan kelezatan syahwat makan, minum, nikah merupakan kelezatan hewani yang manusia bersekutu dengan hewan. Kelezatan kejelekan, kerusakan, kezaliman dan juga kesombongan di muka bumi, ini kelezatan syaitan yang padanya manusia bersekutu dengan iblis dan pasukannya. Kemudian disebutkan lagi oleh beliau, wasairul ladzat tabtulu bimufaraqatir ruhi wal badana illa ladzatul ilmi wal iman. Bahwa seluruh kelezatan itu akan putus dan batal dengan berpisahnya ruh dari badan, kecuali kelezatan ilmu dan kelezatan iman. Lezatnya ilmu dan iman itu akan terus mengiringi orang itu sampai dia di alam barzakh. Tapi semua kelezatan akan terputus. Kemudian kata beliau lagi, faman talaba al-ladzata al-'uzma wa athara an-na'ima al-muqima fahuwa fil ilmi wal iman alladzaini bihima kamalu sa'adatil insan. Barang siapa yang mencari kelezatan yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, dan dia mengutamakan kenikmatan yang abadi, maka adanya kelezatan itu dalam ilmu dan iman, yang dengan keduanya akan sempurna kebahagiaan manusia. Jadi kalau ingin sempurna, maka dia harus mencari ilmu. Kelezatan yang paling lezat dengan menuntut ilmu. Makanya beliau menyebutkan bahwa kelezatan ilmu, kelezatan iman, dan juga cinta kepada Allah, menghadap kepada Allah, dan nikmat dengan berzikir kepada Allah, fahadhihi hiyal lazzatul haqiqiyah. Ini kelezatan yang hakiki. Ini yang pertama kata beliau. Kemudian yang kedua, beliau jelaskan lagi di dalam buku ini juga di juz yang pertama tentang macam-macam kebahagiaan. Kata beliau bahwa macam-macam kebahagiaan yang membahagiakan hati manusia ada 3. Yang pertama, sa'adatun kharijiyah. Maksudnya di sini yang pertama itu sa'adah kharijiyah an dzatil insan. Itu kebahagiaan yang di luar
dari zat manusia. Seperti apa? Seperti kelezatan harta, kelezatan kedudukan, kelezatan jabatan, kelezatan fasilitas, dan yang lainnya. Ini sifatnya kharijiyah, di luar manusia. Yang kedua, as-sa'adah ats-tsaniyah, kebahagiaan yang kedua, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu sa'adatun fi jismihi wa badanihi, kasihhatihi wa i'tidali mizajihi wa tanasubi a'dha'ihi wa husni tarkibihi wa safai launihi wa quwwati a'dha'ihi, fahadhi alasaqu bihi minal ula. Yang kedua, yaitu kebahagiaan pada badannya. Artinya postur tubuhnya baik, sempurna, tidak cacat, dia kulitnya bagus, kuat. Ini sama dengan yang pertama. Jadi kalau yang tadi di luar, seperti harta, kedudukan, jabatan, fasilitas, dan segala macam. Yang kedua, yang ada pada tubuh manusia, seperti kedua matanya normal, telinga, lisannya, akalnya sehat, dan yang lainnya. Ini kelezatan yang kedua. Kemudian kelezatan yang ketiga, as-sa'adatu tsalitsatu, kebahagiaan yang ketiga, hiya sa'adatul haqiqiyatu, wa hiya sa'adatun nafsiyatun ruhaniyatun qalbiyatun, wa hiya sa'adatul ilmin nafi', thamratuhu fa inna hiya al-baqiyatu ala taqallubil ahwal wal musahibatu lil 'abdi fi jami' asfarihi wa fi durihi thalathah, a'ni darad dunya wa darul barza wa darul qarar, wa biha yataraqqa fi ma'arijil fadl wa darajatil kamal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, yang ketiga, kebahagiaan yang hakiki yang ketiga, yaitu kebahagiaan ruhani, kebahagiaan hati, yaitu kebahagiaan ilmu yang bermanfaat dan buahnya. Kebahagiaan ilmu yang bermanfaat dan buahnya. Maka ini yang akan kekal. Bagaimanapun keadaannya, tetap dia akan kekal kebahagiaan ini. Dan yang akan selalu menemani seorang hamba dalam semua perjalanannya, dan juga menemani dia di 3 tempat. Yang pertama, kata beliau, a'ni, yaitu yang saya maksud, darah dunia, dalam kehidupan dunia. Orang yang berilmu akan bahagia. Yang kedua, darul barzakh, yaitu alam barzakh. Dia akan mengalami kenikmatan di alam barzakh, mengalami nikmat kubur apabila ilmu itu membuahkan amal dan dia lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, darul qarar, yaitu nanti di hari kiamat nanti di surga dia akan mendapatkan kebahagiaan orang-orang yang berilmu. Maka dengannya manusia itu akan mencapai kemuliaan, dengannya akan diangkat derajatnya, dan dengan ilmu ini dia mencapai derajat yang sempurna. Orang yang berilmu, semakin tambah ilmunya dia, semakin sempurna dan semakin bahagia dia. Tapi harta, semakin banyak dia punya harta, tidak menunjukkan kepada kesempurnaan manusia. Bahkan semakin banyak hartanya, semakin sombong dia dan semakin melewati batas. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Tidak sekali-kali bahkan manusia melewati batas. Ketika apa? Ketika dia merasa kaya. Dalam surah Al-Alaq di awal-awal, ya. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, tidak sekali-kali bahkan manusia merasa sombong, merasa melewati batas, berbuat zalim. Karena apa? Merasa dia kaya, merasa dia mampu.
merasa dia memiliki segalanya. Maka Allah ancam dengan keras orang-orang yang seperti itu. Jadi kebahagiaan ikhwan fiddin, azakumullah. Jadi kebahagiaan yang paling bahagia orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kata beliau begini, wa hadhihi sa'adatu la ya'rifu qadraha. Wa hadhihi sa'adatu la ya'rifu qadraha wa yab'athu ala talabiha ila al-ilmu biha. Fa'adati as-sa'adatu kulluha ila al-ilmi wa ma yaqtadhi. Wallahu yuwaffiqu man yasha' la mani'a lima ata wa la mu'ti lima mana'. Dan kebahagiaan ini tidak akan diketahui tentang kadarnya, kemuliaannya, dan juga untuk berusaha mencarinya kecuali dengan ilmu. Maka seluruh kebahagiaan yang ada di muka bumi ini semuanya kebahagiaan. Fa'adatis sa'adatu kulluha ilal ilmi wa ma yaqtadhi. Bahwa seluruh kebahagiaan kembalinya kepada ilmu dan konsekuensi dari ilmu tersebut. Dan Allah memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mencegah apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang memberikan apa yang Allah cegah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan lagi, kenapa kebanyakan makhluk ini berpaling dari ini, dari kebahagiaan yang hakiki ini. Kenapa kebanyakan makhluk ini, kebanyakan manusia, mereka berpaling dari kebahagiaan hakiki, tidak mau nuntut ilmu? Kenapa? Dijelaskan oleh beliau, wa innama raghiba aktsarul khalqi an iktisabi hadhihi sa'adati wa tahsiliha liwu'urati tariqiha wa mararati mabadiha wa ta'abi tahsiliha wa annaha la tunalu illa ala jisrin min at-ta'ab fa inna la tuhassilu illa bil jiddil mahad bi khilafil ulatain. Sesungguhnya kebanyakan makhluk ini, kebanyakan manusia berpaling untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kebahagiaan ini. Dan untuk mendapatkannya ilmu yang bermanfaat ini, mereka berpaling karena apa? Karena sulit. Perjalanannya untuk mencapai ilmu itu sulit, panjang perjalanannya, dan juga pahit prinsip-prinsipnya, dan juga lelah dan susah payah orang mendapatkan ilmu. Jadi lama orang mendapatkan ilmu itu nggak bisa hanya sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, nggak cukup. Untuk bisa mendapatkan kelezatan ilmu, nuntut ilmu bertahun-tahun. Makanya para ulama ketika ditanya sampai kapan nuntut ilmu, sampai saya masuk ke liang kubur. Sampai masuk ke liang kubur. Nggak cukup nuntut ilmu sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, nggak cukup. Semakin dia nuntut ilmu, semakin terasa haus, dan dia terasa bahwa dia bodoh, dia jahil. Dan di situ kenikmatannya dia menuntut ilmu. Maka antum jangan berhenti menuntut ilmu. Orang yang berhenti menuntut ilmu orang yang bodoh, bahkan lebih bodoh daripada sebelumnya dia. Kalau dia berhenti menuntut ilmu, bahkan orang yang berhenti dari menuntut ilmu, orang itulah orang yang kufur nikmat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian dia berhenti nggak nuntut ilmu, maka dia adalah orang yang kufur nikmat kepada Allah. Tadi sudah saya jelaskan, nikmat yang paling nikmat diberikan apa? Ilmu yang bermanfaat. Nikmat yang paling nikmat diberikan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat. Harta dengan ilmu, ya lebih nikmat ilmu dari harta. Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menyebutkan dalam buku ini, beda harta dengan ilmu 30 perbedaan di dalam kitab ini, Miftah Daris Sa'adah. 30 perbedaan. Yang lebih utama ilmu. Makanya bodoh orang yang dia sibuk dengan dunia, mencari harta, dia sibuk, dia tinggalkan ilmu. Mencari nafkah wajib, tapi sampai dia lupakan ilmu, nuntut ilmu, kelezatan ilmu, kemudian juga beribadah kepada Allah, rugi dia, rugi. Makanya kebahagiaan yang hakiki dengan nuntut ilmu ini. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, nuntut ilmu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menyebutkan tentang kenapa kebanyakan manusia tidak menuntut ilmu.
Ya karena itu jalannya payah, susah. Kayak sebagian dari anak-anak pondok, kadang-kadang baru di pondok seminggu sudah nggak betah, sebulan nggak betah. Kalau antum mau betah, ya tunggu sampai 4 tahun dulu. Nanti kepengen lagi nuntut ilmu. Disabar. Para ulama seperti itu. Kadang-kadang makan ada, kadang-kadang makan tidak ada. Mereka susah, luar biasa susahnya, luar biasa dibandingkan dengan kita. Sudah nikmat kita. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat, makanan ada, semua ada, fasilitas ada. Tapi di zaman itu lampu tidak ada, mau nulis kertas tidak ada, tinta harus bawa, bekal harus bawa, segala macam. Tapi tetap dia tempuh jalan ini. Kenapa? Dia yakin, dengan saya yakinnya jalan ini jalan yang benar dan akan mengantarkan manusia ke surga. Jalan ini jalan yang benar. Jalan ilmu ini jalan yang benar. Jadi kalau ke manusia menyingkir, tidak mau, ya karena mereka ingin mendapatkan yang gampang. Kalau dapat harta gampang, mudah orang dapat harta. Tapi untuk dapat ilmu ini susah payah. Antum menghafal aja nggak bisa, cuma hanya sekedar baca. Antum bisa bergadang malam, minta kepada Allah supaya bisa hafal. Seperti itu untuk ilmu. Susah payahnya. Kemudian mengamalkannya. Ini butuh juga kesabaran dalam mengamalkan ilmu. Makanya setelah itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau gini, wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa badlul wus'i wa sidqul qalbi wa sihhatun niyyati. Adapun kebahagiaan ilmu maka tidak akan bisa mewariskan. Artinya kamu nggak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini kecuali badlul wus'i, dengan pengorbanan untuk mendapatkan ilmu itu. Harus dengan pengorbanan. Dan juga sidqut talab, jujur dalam kita menuntut ilmu. Kejujuran hati kita, jujur dalam kita menuntut ilmu. Wasihhatun niyyah, dan juga niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dua penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang ke-14, kata beliau begini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala raiba anna ladzatal ilmi a'zamul ladzat wal ladzatu tabqa ba'dal mauti wa tanfa'u fil akhirati hiya ladzatul ilmi billahi wal amal lahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tidak diragukan lagi bahwa kelezatan ilmu adalah kelezatan yang paling lezat. Kelezatan ilmu dan kenikmatan ilmu, kelezatan dan kenikmatan yang paling nikmat. Dan kelezatan ini akan tetap sampai dia sudah meninggal, dan akan bermanfaat kelezatan ini sampai di akhirat. Yaitu kelezatan ilmu, dia mengetahui tentang Allah, mentauhidkan Allah, dan dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Majmu' Fatawa yang lainnya beliau mengatakan wa ra'sul fadaili al-ilmu. Kata Syekhul Islam, wa ra'sul fadail, artinya seluruh keutamaan yang ada di muka bumi yang paling utama adalah ilmu. Yang paling utama adalah ilmu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ilmu ini ikhwan fillah, azakumullah, bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Dan ilmu ini ikhwan fillah, azakumullah, harus diamalkan. Maka kenikmatan ilmu, kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan ilmu ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya seorang talibul ilm, dia harus berusaha bagaimana dia menuntut ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Dia tuntut ilmu ini dan dia berusaha untuk mengamalkan ilmu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lagi di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in yang sudah ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua, beliau mengatakan, jadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lagi di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in yang sudah ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua, beliau mengatakan, jadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in
Kata beliau dalam mukadimahnya, yang harus manusia ini berlomba-lomba dan bersegera dalam dia melakukan amal, yaitu yang akan membawa kepada kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupannya dan juga akhiratnya. Wa dzalika al-ilmu an-nafi' wal 'amalu shalih alladzani la sa'adata lil 'abdi illa bihima wa la najata lahu illa bit-ta'alluqi bisababihima. Faman ruziqahuma faqad faza wa ghanima wa man hurimahuma fal khairu kulluhu hurim wa huma mawridun qisamil ibadi ila marhumin wa mahrumin wa bihima yatamayyazul barru minal fajiri wan taqiyyu minal ghawi wal zalim minal mazlum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang kedua di awal-awal, bahwa kalau orang ingin berlomba-lomba, maka berlomba-lomba dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan dunia, dengan ilmu. Karena dengan ilmu ini dia akan bahagia, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Yang keduanya, tidak akan bahagia seorang hamba kecuali dengan ilmu dan amal soleh. Dan seorang tidak akan selamat kecuali dia bergantung kepada kedua ini, ilmu wal amal saleh. Barang siapa yang diberikan karunia oleh Allah, diberikan karunia dua ini, ilmu nafi' wal amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, faqad faza wa ghanima, maka dia adalah orang yang sukses dan orang yang beruntung. Orang yang menuntut ilmu syar'i dan dia mengamalkan amal-amal saleh, orang ini dia telah beruntung, orang yang sukses dan orang yang beruntung. Dan barang siapa yang tercegah, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau belajar dan tidak mengamalkan sesuai dengan sunnah, tidak mau mengamalkan sesuai dengan sunnah, fal khairu kulluhu hurim, seluruh kebaikan tercegah dari orang itu. Orang-orang yang tidak nuntut ilmu tercegah dari semua kebaikan. Orang-orang yang tidak menuntut ilmu syar'i, maka dia tercegah dari kebaikan, dan semua kebaikan tercegah dari orang itu. Dan dengan ilmu dan amal soleh terbagi manusia kepada dua, marhumin wa mahrum. Jadi dengan ilmu dan amal soleh terbagi manusia menjadi dua, marhum wa mahrum. Marhum, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan mahrum, orang-orang yang tercegah dari rahmat Allah. Marhum artinya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, sedangkan mahrum artinya orang-orang yang tercegah dari rahmat Allah. Yang pertama, dia mendapatkan rahmat Allah dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, mahrum, tercegah dari rahmat Allah. Dan dengan ilmu dan amal soleh ini, manusia terbagi. Ada manusia yang baik, ada yang jahat, ada yang takwa, ada yang sesat, ada yang zalim dan ada yang dizolimi. Dengan ilmu ini dan amal soleh. Kemudian setelah itu beliau bawakan juga bahwa ilmu ini harus dibarengi dengan amal. Kata beliau, walamma kana al-ilmu lil amal qarinan wa syafi'an wa syarafuhu li syarafi ma'lumi tabi'an, kana asyraful ulumi al-itlaqi ilmu tauhid wa anfa'uha ilmu ahkami af'alil abid. Kata Al-Imam Muqayyim, dan ilmu ini harus dibarengi dengan amal. Ini nggak bisa dilepas. Ilmu dengan amal itu selalu bergandeng dan seiring. Dan kemuliaan ilmu tergantung dari kemuliaan yang dicari, yang dituntut. Maka ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang paling mulia. Dan yang paling bermanfaat yaitu ilmu tentang mengenal hukum seorang hamba. Dan gak mungkin bisa kita mendapati dua ini kecuali dengan Al-Quran was sunnah. Sumbernya Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, ini yang berkaitan dengan ilmu, dan saya akan nanti jelaskan lagi
Cuma ilmu, keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah banyak sekali. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan kita nggak akan tahu tentang Islam kalau kita nggak menuntut ilmu. Makanya kita harus menuntut ilmu. Seperti yang disebutkan di dalam ayat, Allah bertanya kepada kita, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jelas tidak sama. Kalau tidak sama, ya harus menuntut ilmu kita. Kemudian juga Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat derajat ini yaitu dengan dia menuntut ilmu syar'i. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran keutamaan ilmu dan diangkat derajat orang berilmu, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan yang lain. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Anda bisa lihat di dalam buku ini tentang pengertian ilmu. Sebab banyak orang menganggap ilmu yang lain juga semua bermanfaat. Kalau disebutkan pengertian ilmu, untuk melihat di awal, di bab yang pertama, bagian awal di halaman 15. Di bab yang pertama, jadi kalau disebutkan ilmu lawan dari al-ilmu yaitu al-jahlu, kebodohan. Dan Allah dalam Al-Quran banyak mencela tentang kebodohan. Rasulullah SAW juga mencela tentang kebodohan. Kita disuruh untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Kita melihat di halaman 15. Adapun ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa keterangan yang nyata dan petunjuk. Jadi maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah saja, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, wa lan tazal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah menjadikan dia paham tentang agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah membagi dan Allah lah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini disebutkan apabila Allah menghendaki kepada seorang kebaikan, Allah akan berikan dia pemahaman tentang agama. Makanya pemahaman tentang agama merupakan nikmat. Antum alhamdulillah diberikan hidayah untuk ilmu. Tapi untuk ilmu juga harus diketahui tentang adab-adabnya. Dan juga bukan sekedar datang, bukan untuk ilmu saja, tapi harus tahu bagaimana adabnya. Antum kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diawali dengan apa? Dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan, antum gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Diawali dengan keikhlasan. Saya jelaskan di buku ini. Diawali dengan keikhlasan. Antum selalu awali semua perbuatan dengan keikhlasan. Kalau dia nuntut ilmunya untuk mendapatkan sesuatu, kalau dia nuntut ilmunya ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Keras itu. Dan hadisnya ada di sini di buku ini. Rasul bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dilakukan semata-mata karena Allah, tapi ternyata dia menuntut ilmunya untuk mengharapkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak mencium aroma sorga. Tidak mencium aroma sorga.
Jadi harus ada keikhlasan. Kemudian juga nuntut ilmu ini harus kita mohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan yang manfaat. Maka Nabi setiap hari nggak pernah tinggal berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Setiap pagi Nabi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bahkan Nabi mengatakan, sallallahu ilman nafi' wa ta'awadhu min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka terus mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang nuntut ilmu nggak mendapatkan itu ilmu yang bermanfaat. Sekian lama nuntut ilmu nggak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan antum sangka, oh karena dia sekolahnya di Timur Tengah, sekolahnya di Timur Tengah, bertahun-tahun lagi, berarti pulangnya bawa ilmu yang bermanfaat. Belum tentu. Bahkan ada yang pulang bawa kerusakan. Pulang dari Timur Tengah bawa kerusakan, bawa bala, musibah, memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan, mendukung ajaran-ajaran yang sesat, firqah-firqah yang sesat. Itu terjadi. Ngambil gelar S2-nya di Mekah, doktornya di Mekah, ulang merusak. Jadi belum tentu juga bermanfaat. Ada juga yang lain lagi, mendukung Syiah dan yang lainnya. Ada lagi yang macam-macam sudah. Jadi tamatan-tamatan dari luar enggak jaminan dia nuntut ilmunya benar atau tidak, yang dipelajari benar atau tidak Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dia ikhlas atau tidak nuntutnya, dan bagaimana dia mengamalkan, paham atau tidak, atau dia mungkin ngajinya lama atau nuntut ilmu lama tapi nggak pernah paham. Karena apa? Tidak pernah mengikuti pemahaman salafus saleh. Makanya kan jelaskan tentang pemahaman ini nikmat yang luar biasa. Ada orang nuntut ilmu bertahun-tahun, ya mungkin sudah gelarnya masya Allah sudah, ya apakah LC, MA, doktor atau yang lain, tapi nggak diberikan pemahaman oleh Allah SWT, sesat dia. Makanya antum perhatikan ini, ilmu ini nikmat, tapi harus dicarinya sesuai dengan sunnah. Dia harus berdoa kepada Allah, dia harus berusaha bagaimana mendengarkan yang baik, dia berusaha bagaimana memahami yang benar, dan yang lainnya. Yang nanti setelah itu wajib diamalkan, bukan koleksi ilmu. Ada orang yang rajin untuk ilmu tapi untuk koleksi ilmu. Senang. Kalau ustadz ini saya senang, ustadz ini saya nggak senang. Besok datang lagi ustadz yang lain. Gitu. Untuk koleksi aja, bukan untuk diamalkan. Koleksi. Makanya kita niatnya karena Allah. Yang disampaikan benar Quran Sunnah Salaf, belajar kita. Selama ustadz itu adalah ustadz yang mengajarkan pemahaman yang benar. Sebab kita nggak boleh mencari ilmu atau menuntut ilmu kepada ahlul bidah, tidak boleh selama-lamanya. Nggak boleh menuntut ilmu kepada ahlul bidah selama-lamanya, nggak boleh. Sebab di antara tanda kiamat orang menuntut ilmu kepada ahlul bidah. Makanya ketika menuntut ilmu, lihat kepada siapa kita menuntut ilmunya. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, dia lihat kepada siapa antum belajar ilmu ini. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmunya agama. Perhatikan kepada siapa kalian menuntut ilmu. Jadi tentang ilmu syar'i yang bermanfaat. Jadi ilmu ini ilmu yang bermanfaat, yang kita inginkan ilmu yang bermanfaat. Yang bagaimana ilmu yang bermanfaat? Sebab ada juga orang-orang yang belajar yang ilmunya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ilmunya. Atau ada orang-orang yang dia tahu tentang ilmu dunia tapi akhirat nggak tahu sama sekali. Wudu nggak tahu, sholat tidak tahu, bagaimana mentauhidkan Allah tidak tahu. Allah celah di dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 7, mereka mengetahui tentang yang zahir dari kehidupan dunia, tahu yang zahir, tetapi tentang akhirat mereka tidak tahu. Itu di halaman 20 ayatnya. Mereka tahu
yang zahir dari kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka tidak tahu. Tidak tahu. Jadi kalau suruh menimbang umpamanya, mengira-ngira tentang logam itu dinar atau dirham tahu, tapi nggak tahu bagaimana cara sholat, nggak tahu dia. Maka ilmu yang bermanfaat yang kita cari itu ilmu yang bermanfaat. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk melihat di halaman 21. Halaman 21. Ilmu adalah yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-6 dan di juz yang ke-13, dan juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab yang wafat tahun 795 Hijriah. Beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua perkara. Antum perhatikan, dilihat halaman 21. Ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua perkara. Pertama, mengenal Allah Ta'ala dan segala yang menjadi haknya, berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang agung. Hal ini mengharuskan adanya pengagungan rasa takut, cinta, harap, dan tawakal kepada Allah, serta ridho terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kalau dia menuntut ilmu yang bermanfaat, ini mesti akan timbul tauhidnya kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharapannya kepada Allah, takut kepada Allah, dan seluruh bentuk ibadah ditujukan hanya kepada Allah SWT. Ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kembali lagi kepada yang pertama. Yang pertama tadi, di samping dia tawakal, juga ilmu ini memberikan bekas kepada dia dan asar yang sangat kuat untuk sabar dan redha terhadap berbagai macam musibah. Antum bisa rasakan kalau antum sudah nuntut ilmu dan betul-betul ilmu itu sudah meresap dan lezat ilmu itu, antum terasa musibah itu ringan musibah itu. Karena apa? Karena bermanfaat ilmu yang kita cari itu, yang kita tuntut. Meninggalnya orang tua, meninggalnya keluarga, sedih, cuma sedikit sedih. Kita yakin bahwa Allah yang mewafatkan dan dia kembali kepada Allah SWT. Itu ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak terus menerus bersedih, karena dia yakin bahwa ini semuanya Allah sudah takdirkan, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik buat dia, yang terbaik buat dia. Makanya ini ilmu ini bermanfaat. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang kedua mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, serta mengetahui segala apa yang dibenci dan dimurkai, berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan batin, dan serta ucapan. Hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Apabila ilmu itu menghasilkan hal ini bagi pemiliknya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Maka jiwa merasa cukup dan puas dengan sedikit yang halal dari dunia dan merasa kenyang dengannya, sehingga hal itu menjadikannya qanaah dan zuhud di dunia. Ini bisa antum lihat dalam kitab atau Kutayf Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat dan dia memahami ilmu itu, dia menguasai ilmu itu, dan dia faqih, maka dia adalah orang yang takut kepada Allah. Makanya kata Imam Mujahid, untuk lihat di bawahnya, Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah mengatakan, orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya sedikit, dan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya banyak.
Ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, jadi ilmu yang bermanfaat itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dia bertambah tawadhu. Dia tidak sombong, tidak melecehkan orang yang di bawahnya. Dan kemudian dia tambah takut kepada Allah SWT. Dan dia tidak mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Ini tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nanti Anda bisa lihat di halaman 26, 27 dan seterusnya tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, di bab yang kedua dari buku ini saya jelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i. Keutamaan ilmu syar'i itu lebih dari 100 keutamaan. Di buku ini, di buku Miftah dari Sa'adah ini, Al-Imam Ibnu Qayyim ini menyebutkan lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan. Jadi menuntut ilmu syar'i ini lebih dari 100 keutamaan. Saya bawakan di buku saya ini 20. Di buku saya ini saya bawakan 20 keutamaan ilmu syar'i. Bab dengan disebutkan fadilah, keutamaan, orang akan berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Di antaranya saya sebutkan di sini, yaitu tentang faham. Ini masalah penting. Jadi orang yang menuntut ilmu, kemudian dia faham dari apa yang dituntut, ini orang itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebab nggak semua orang menuntut ilmu itu faham. Nggak semua yang menuntut ilmu faham. Seperti yang saya jelaskan. Ada yang LC, menuntut ilmu juga dia sampai dapat gelar, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Ada yang MA, ada yang doktor, ada yang lainnya. Maka masalah pemahaman ini penting. Pemahaman penting. Makanya saya sebutkan di keutamaan yang kelima di sini di halaman 36. Faham dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Maka antum berusaha bagaimana memahami. Yang pertama yaitu memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu dasar. Yang kedua memahami ilmu yang disampaikan itu. Kita berusaha memahami dengan benar. Jadi paham dalam masalah agama termasuk tanda kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka diberikan pemahaman tentang agama. Untuk melihat di sini, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agamanya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana orang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia menjadikannya faham dalam masalah agama. Dan barang siapa yang diberikan pemahaman dalam agama, maka Allah telah menghendaki kebaikan untuknya. Dengan demikian yang dimaksud dengan pemahaman fikih adalah ilmu yang mengharuskan adanya amal. Kemudian dikatakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yaitu Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Rahimahullah. Dia berkata dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu, mendalami agama dan dorongan kepadanya, sebab ialah dengan apa sebabnya ialah karena ilmu akan menentukan kepada ketakwaan kepada Allah, akan menuntun orang itu kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, pemahaman ini sangat penting. Jadi kalau kita bicara soal pemahaman, yang pertama kali pemahaman tentang Islam itu sendiri, bagaimana dia memahami tentang Islam. Sebab banyak orang-orang yang dia tidak paham tentang Islam, bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, selain Islam adalah batil. Ini banyak yang nggak paham. Hatta doktor, profesor banyak yang nggak paham. Dia orang Islam, KTP-nya Islam, tapi dia memuji tentang Nasrani, Yahudi, dan juga ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena kebodohan dia tidak memahami tentang Islam yang sebenarnya. Padahal jelas nas dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nas ayatnya jelas. Kemudian dia bawa syubhat dari ayat yang lain yang menunjukkan bolehnya agama yang lain. Ini kebodohan. Kebodohan. Nas jelas dalam surah Ali Imran ayat 85 bahwa tidak ada agama kecuali agama Islam. Di surah Ali Imran ayat 19 juga berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Satu agama. Berarti sesudah diutus di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi Nasrani, Yahudi dan yang lain, tidak ada. Mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jelas nas ayat mengatakan demikian. Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kitab dan orang-orang musyrik tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Di neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan mereka, kata Allah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi orang yang tidak masuk Islam, kata Rasulullah, pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Jadi nggak ada agama yang lain kecuali Islam. Maka orang Yahudi, Nasrani, mereka harus masuk ke dalam Islam. Ini keyakinan. Makanya harus dipahami oleh orang-orang yang mengatakan tentang wahdatul adyan, persatuan agama. Inilah kebodohan. Nggak ada persatuan agama kecuali satu agama Islam. Nggak ada agama yang lain. Yang bawakan, ya mereka dianggap intelektual, pakar, atau yang lainnya. Kalau mereka tidak mengikuti pemahaman yang benar dari Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf, mereka sesat dan pasti sesat. Sesat. Jadi pemahaman tentang Islam pertama kali, mereka harus paham tentang agama Islam ini sendiri. Yang itu yang pertama. Kalau mereka nggak paham, ya seperti yang kita sekarang ini, menganggap orang Nasrani saudara, Yahudi saudara, Buddha saudara, dan yang lainnya lagi. Kalimat-kalimat yang lain membenarkan agama mereka. Jelas nas Al-Quran, jelas sabda Nabi SAW mengatakan bahwa mereka tempatnya neraka. Ini pemahaman penting. Yang kedua, pemahaman dalam keseluruhan agama ini harus kembalikan kepada pemahaman salaf. Nggak bisa ada pemahaman yang lain kecuali satu, pemahaman yang hak, pemahaman yang maksum, yang nggak ada salahnya, yaitu pemahaman salafus saleh, yang Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman ini. Itu Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat. Dibiarkan Allah sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Kemudian lagi pemahaman lagi tentang masalah tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini juga harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Jadi masalah pemahaman ini nikmat yang besar. Jadi kita harus memahami agama dengan pemahaman yang hak, yang benar. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim wafat tahun 751 Hijriah. 751 Hijriah. Beliau jelaskan begini di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang kedua. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Sihhatul fahmi
wa husnul qasdi min a'zami ni'amil lailati an'ama biha 'ala 'abdihi bal ma u'tiya 'abdun ata'an ba'dal islami afdala wala ajalla minhuma bal huma saqal islam wa qiyamuhu 'alaihima wa bihima bayana al-'abdu tariqal maghdubi 'alaihim alladhina fasada qasduhum wa tariqad dallin alladhina fasadat fuhumuhum. Kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu sahnya pemahaman yang benar dan niat yang ikhlas, termasuk nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Saya ulangi, antum dengarkan. Pemahaman yang benar dan baiknya niat itu ikhlas karena Allah. Niatnya ikhlas karena Allah dan pemahamannya benar. Maka ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan tidak Allah memberikan kepada seorang hamba pemberian sesudah Islam ini yang lebih utama dan lebih mulia daripada niat yang ikhlas dan pemahaman yang benar. Dua ini, niat yang ikhlas dan pemahaman yang benar. Kita masuk Islam, ini nikmat yang besar, tapi diberikan oleh Allah pemahaman yang benar dan niat yang ikhlas, ini nikmat yang paling besar sesudah kita diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian keduanya, maksudnya niat yang ikhlas, pemahaman yang benar merupakan tonggak dari agama ini, tonggaknya agama Islam dan tegaknya agama di atas kedua ini. Dan dengan kedua ini seorang hamba berbeda dengan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang mereka telah rusak niat mereka, dan juga menyalahi jalannya orang-orang yang sesat yang telah rusak pemahaman mereka, itu orang-orang Nasrani. Artinya orang-orang yang diberikan niat yang ikhlas oleh Allah dan pemahaman yang benar, dengan kedua ini dia berbeda dengan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, itu jalannya orang Yahudi yang niat mereka rusak. Kemudian berbeda dengan orang-orang yang jalannya sesat, itu orang-orang Nasrani yang mereka rusak pemahaman mereka. Makanya ini niat yang ikhlas dan pemahaman yang benar, ini nikmat yang paling besar. Karena itu kita selalu minta kepada Allah SWT untuk menunjuki ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Wa yasiru minal mun'am alaihim alladzina hasunat afhamuhum wa qusuduhum wa hum ahlus sirat al-mustaqim alladzina amarana Allahu an nas'alallaha an yahdiyana siratahum fi kulli salatin wa sihhatul fahmi nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbil 'abdi yumayyizu bihi baina as-sahih wal fasid wal haqq wal batil wal huda wad dalal wal ghayy wal rashad wa yamudduhu husnul qasd wa taharril haqq wa taqwa rabb fi sirr wal alaniyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, maka orang-orang yang niatnya ikhlas dan pemahamannya benar, dia menjadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yang pemahamannya benar dan niatnya benar, dan mereka adalah orang-orang ahlus siratal mustaqim, orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Yaitu Allah memerintahkan kepada kita mohon kepada Allah setiap hari agar Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus. Setiap kita salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian benarnya pemahaman merupakan cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang hamba, yang dengannya, dengan pemahaman ini Allah bedakan antara yang benar dengan yang rusak, antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan, dan juga antara jalan yang sesat dengan jalan yang lurus. Dan kemudian ditambah lagi dengan niat yang ikhlas dan mencari kebenaran, serta dia takwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Kemudian dia harus juga, kata Ibnu Qayyim, dia harus memutus dirinya dari mengikuti hawa nafsu dan mengutamakan dunia, dan juga dia harus juga memutus dirinya dari pujian-pujian makhluk
Jadi kalau orang dia masih cinta kepada dunia, makanya niat yang ikhlas ini, saya ulangi lagi, niat yang ikhlas, pemahaman yang benar, ini akan terputus, akan hilang dari seorang hamba apabila yang pertama dia mengikuti hawa nafsu. Niat yang ikhlas dan pemahaman yang benar akan terputus dari seorang hamba, akan dicabut dari seorang hamba apabila yang pertama dia mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, apabila dia mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, kalau dia senang dipuji oleh orang, senang disanjung oleh orang, maka putus ini niat yang ikhlasnya, putus pemahaman yang benar. Atau yang keempat, dia meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Kalau dia tidak takwa, maka akan hilang itu pemahaman yang benar. Kalau dia tidak takwa, akan hilang juga niat yang ikhlas. Jadi ini ikhwan fiddin, azakumullah, ini masalah yang penting, masalah pemahaman. Maka saya sebutkan di sini tentang masalah pemahaman. Dan saya sebutkan lagi tentang orang berilmu itu dikecualikan dari laknat Allah. Kemudian juga ilmu jalan menuju kebahagiaan. Orang yang paling bahagia dari orang-orang yang berilmu, dia diberikan oleh Allah ilmu, diberikan juga harta oleh Allah. Ini orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan juga oleh Allah harta dia. Sebab dengan hartanya dia bisa mendukung dakwah ini. Dengan hartanya dia bisa membantu orang-orang yang susah. Dengan hartanya dia bisa menyebarkan dakwah ini. Makanya dua ini yang paling, orang yang paling bahagia kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah, yang pertama ilmu, yang kedua diberikan oleh Allah harta. Makanya harta yang terbaik itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Manfaat harta itu. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW ketika memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, banyak pujiannya dan banyak manaqibnya, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, keutamaan yang luar biasa. Cuma karena harta ini ada pada dia di awal-awal dakwahnya Nabi, dan harta ini juga ada pada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Maka Nabi memuji Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah dipuji, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi mengatakan, "Ma nafa'ani malun qatt illa malu Abi Bakar." Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada harta yang paling bermanfaat dari semua harta manusia kecuali hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena hartanya dia diberikan untuk jihad fisabilillah, untuk semua, untuk mendukung dakwah ini. Maka kata Nabi, tidak ada harta yang paling bermanfaat kecuali hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Makanya beliau adalah orang yang paling bahagia dan tempatnya di jannah, di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, sesudah kita membahas tentang ilmu dan pemahaman yang benar, maka sekarang kita lanjutkan dari ilmu ini. Di samping tentang tadi saya sebutkan tentang adabnya, ya harus ikhlas karena Allah, semoga kepada Allah ilmu yang bermanfaat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kemudian juga dia mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan, diam, tidak ngobrol ketika dia menuntut ilmu, kemudian dia berusaha untuk memahami yang disampaikan, dia berusaha untuk mencatat. Sebab Nabi yang menyuruh kita untuk mencatat, Rasulullah, qaidul ilma bil kitab, kata Rasulullah, ikat ilmu dengan tulisan. Hadisnya ada di buku ini. Ikat ilmu itu dengan tulisan, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi juga menyuruh kita dan memerintahkan kita untuk mengamalkan. Karena ilmu buahnya adalah amal. Ilmu buahnya adalah amal. Maka di sini saya sebutkan tentang masalah amal. Sebab ini masalah amal, masalah yang penting. Sebab banyak orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Antum lihat di halaman 91, kiat yang ke-11 untuk mendapatkan ilmu. Itu kiat yang ke-11. Jadi ada 12 kiat-kiat kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada 12 kiat, 12 cara untuk mendapatkan ilmu. Ini yang ke-11. Sebab ini yang ke-11 ini penting.
Karena ilmu itu untuk diamalkan. Untuk penjelasan banyak sekali dari para ulama. Dari dasar dalil dari Quran, dasar dari sunnah Nabi yang sahih, asar para sahabat, para tabi'in, banyak sekali menjelaskan tentang amal ini. Makanya Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menulis kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amali yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sini mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Hal ini sangat penting. Karena ilmu syar'i yang telah dipelajari adalah untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dihafalkan. Bukan sekedar dihafalkan, untuk diamalkan. Para ulama menasihati kita bahwa menghafal ilmu dengan cara mengamalkannya. Hendaknya seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatian untuk menghafalkan ilmu syar'i dengan mengamalkannya dan ittiba. Sebagian ulama salaf mengatakan kami biasa memohon bantuan dalam menghafalkan ilmu dengan cara mengamalkannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, jadi ilmu itu harus diamalkan. Kata wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil ilmi bil amali bihi. Kami minta bantuan untuk bisa menghafal ilmu dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu itu. Dapat satu hadis, satu ayat diamalkan. Dengan kita mengamalkan ayat dan hadis itu, hafal kita. Diamalkan. Kemudian dijelaskan lagi. Antum lihat di sini di halaman 91, menuntut ilmu syar'i bukan tujuan akhir. Menuntut ilmu syar'i bukan tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah SWT, merasa diawasi oleh Allah, takwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaannya, dan ganjaran pahalanya yang besar. Jadi menuntut ilmu bukan tujuan akhir, tapi yang penting di sini mengamalkannya, mengamalkan ilmu itu. Bagaimana kita takut kepada Allah, bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah, bagaimana kita melaksanakan ketaatan, menjauhkan larangan, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat dan yang lainnya. Itu inti dari ilmu, itu diamalkan. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Laisa al-ilmu bi kathrati ar-riwayah, walakin al-ilma al-khashyatu." Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan hadis. Yang dikatakan ilmu yaitu timbulnya rasa takut kepada Allah SWT. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Makanya orang-orang yang dia tidak mengamalkan, maka akan dituntut sampai hari kiamat. Allah akan tanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Pada hari kiamat Allah akan tanya wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Atau ada orang-orang alim, ustadz atau dai atau guru, dia mengajarkan tapi dia nggak mengamalkan, maka dia seperti lilin. Dia menerangi orang tapi dia hancur. Lilin lama kelamaan akan hancur, meleleh dia, nggak bermanfaat buat dia. Seperti kata Nabi SAW, "Mathalul alim alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia lupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu, seperti lilin yang menerangi manusia, namun ia membakar dirinya sendiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amali dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian dikatakan oleh Abu Darda,
Kata Abu Darda, aku tidak takut apabila pada hari kiamat kelak aku ditanya, wahai Abu Darda, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang tidak engkau ketahui? Tetapi yang aku takut apabila dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, namanya Abu Darda Uwaimir, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui? Ini saya nukil dari kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadlih oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr. Ibnu Mas'ud juga berkata, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Apabila kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu itu diamalkan. Sebab orang bisa menjadi orang yang paling bahagia. Dia paling bahagia yang pertama, dia diberikan oleh Allah pemahaman yang benar. Yang kedua, niat yang ikhlas. Yang ketiga, amal soleh. Artinya ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat itu dengan pemahaman yang benar. Kemudian di hatinya ikhlas karena Allah. Yang ketiga, mengamalkan. Maka ini orang yang paling bahagia di muka bumi. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling bahagia, kalau sekedar ilmunya banyak, yang gak bahagia dia kalau dia tidak amalkan. Ilmunya banyak, gelarnya juga banyak, ya, serenceng gelar mungkin dia. Gelarnya banyak, tapi nggak bermanfaat ilmunya. Buat apa? Gelar sekian banyak. Yang penting bagaimana ilmu yang sedikit diamalkan ilmu itu. Itu yang penting, ilmu diamalkan. Bertambah takut dia kepada Allah, bertambah takwa dia kepada Allah, bertambah pengagungan dia kepada Allah SWT, bertambah baik hubungan dia kepada Allah, hubungan dia dengan orang tua, hubungan dia dengan masyarakat bertambah baik. Itu bermanfaat ilmunya. Bukan tambah keras. Ada orang nuntut ilmu belajar, sebentar tahdir orang, sebentar mengkafirkan orang, nggak bermanfaat ilmunya. Sampai orang tuanya pun dikafirkan. Ini dia mengikuti aliran yang sesat ini. Nggak bermanfaat ilmunya. Makanya ilmunya bermanfaat, tambah takwa dia kepada Allah SWT, tambah takut dia kepada Allah SWT, tambah hati-hati. Makanya kata Fudail bin Iyad, manusia ini harus belajar. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang imam dari tabi'i. Manusia harus belajar. Jika sudah mengetahui, mereka harus mengamalkan. Ilmunya harus diamalkan. Dan Allah SWT ketika menyebutkan tentang orang-orang yang rugi, orang yang tidak mengamalkan ilmu, Allah berfirman, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi, ini Ibnu Jauzi bukan Ibnu Qayyim ya. Kalau Ibnu Qayyim itu wafat tahun 751 Hijriah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi kalau Ibnu Jauzi wafatnya tahun 597 Hijriah. Beda 1,5 abad. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak diamalkan, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujjah atau tuntutan atasnya. Jadi ikhwan fillah, ilmu ini untuk diamalkan. Makanya kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling bahagia, ilmu ini kita cari terus, tuntut terus, belajar terus, baca kitab-kitab para ulama, bertanya kepada para ulama, kemudian memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian niat kita harus ikhlas, kemudian kita mengamalkan. Amalkan ilmu. Itu jadi orang yang bahagia. Di zaman Imam Az-Zahabi, antum lihat di halaman 123, Imam Az-Zahabi mengeluhkan tentang orang-orang di zamannya. Ya, Imam Az-Zahabi ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada abad ke-7, abad ke-8. Kata beliau begini, wa amal yauma fama baqiya min al-ulumil qalilati illa al-qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil fasbunallahu wa ni'mal wakil.
Kata Imam Dzahabi rahimahullah menggambarkan kondisi di zamannya. Kata beliau begini, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang yang tertentu saja. Arti ilmu syar'i ini sedikit sekali. Di zamannya Imam Az-Zahabi, di zamannya Imam Ibnu Qayyim, karena mereka semasa. Sedikit sekali. Di zamannya Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka semua semasa ini, dan semuanya muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, dan yang lainnya rahimahumullah, semuanya muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Az-Zahabi, hari ini tidak tersisa dari ilmu yang sedikit kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang mengamalkan di antara mereka. Sudah sedikitnya ilmu, sedikit lagi yang mengamalkan. Sedikit yang mengamalkan Islam ini. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ilmu ini akan bermanfaat ya dengan mengamalkan. Makanya ikhwan fillah, umat Islam ini mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan juga kejayaan kalau mereka menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu syar'i. Makanya Allah menjamin umat Islam ini akan diberikan kemuliaan, diberikan izzah, diberikan kejayaan, diberikan kemenangan oleh Allah dengan apa? Dengan mereka menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu. Saya jelaskan penjelasan para ulama. Nanti setelah itu kita kembali lagi ke buku ini. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 33. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Di sini disebutkan tentang al-huda, petunjuk. Yang kedua, dinul haq. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-huda alladhi huwa al-ilmu nafi' wa dinul haq alladhi huwa al-amal as-salih. Jadi al-huda ilmu yang bermanfaat, dinul haq yaitu amal saleh. Maka dengan ini, dengan ilmu dan amal soleh, Allah akan tinggikan agama ini. Makanya setiap muslim dan muslimah, dia wajib menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya dikatakan di sini, alladzi wal amal salih fakana ma ba'atha Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mustamilan ala bayanil haqq minal batil. في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة mudirrati lil qulubi wal abdani wad dunya wal akhirah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau begini, perintah Allah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan agama yang hak, yaitu amal soleh, dan apa-apa yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya mencakup penjelasan yang hak dari yang batil dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatannya, hukumnya, dan khabarnya, dan juga mencakup perintah dengan segala kebaikan yang bermanfaat bagi hati, ruh, badan, yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, mencintai Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Juga mencakup perintah untuk berakhlak yang mulia, perangai yang baik, amal soleh, adab yang bermanfaat, dan larangan dari perbuatan dan akhlak yang jelek yang membahayakan hati, badan, dunia dan akhirat. Maka Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dan agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, liyudhhira 'ala dini kulli walau kanu musyrikun. Artinya kalau umat Islam ini semuanya menuntut ilmu syar'i
dan mengamalkan amal soleh, maka Allah akan tegakkan agama Islam di atas seluruh agama. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kata beliau begini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal khairu was sa'adatu wal kamalu was salahu munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Wa qad ba'atha Allah Muhammadan bi afdali dzalik wa huwal huda wa lil haqq kama qala ta'ala huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan kemaslahatan terbatas pada dua. Jadi kalau orang ingin bahagia, ingin baik, ingin menjadi orang yang soleh, terbatas pada dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amalus soleh. Yang Allah telah mengutus Muhammad SAW yang lebih baik daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 33. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk mengingat tentang hambanya Ibrahim, Ishak, Yakub. Mereka inilah orang-orang yang kuat dalam mereka beribadah kepada Allah. Artinya mereka orang-orang yang berilmu dan mereka mengamalkan Islam ini dengan benar. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Sad ayat 45, dalam surah Sad ayat 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan